Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Anissa Rahmaini sebagai moderator, Anggi Putri Anissa sebagai pemateri, Nurhaliza sebagai pemateri, Ilham sebagai pemateri, dan Dedek Nurfala sebagai pemateri. Di sini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Negara Parlementer. Baik, di makalah kami pada kali ini, kami membahas mengenai 4 materi. Yang pertama, pengertian negara parlementer. Yang kedua, prinsip dasar atau ciri-ciri negara parlementer. Yang ketiga, kelebihan dan kekurangan negara parlementer. Dan yang terakhir adalah contoh negara yang menganut sistem pemerintahan parlementer. Baiklah, keempat materi tersebut akan dibacakan oleh materi kita, yaitu Anggi Putri Anissa, Nurhaliza, Ilham, dan Dedek Nurfala. Kepada pemateri kami persilahkan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham. Saya akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul dengan negara parlementer, di mana saya akan menjelaskan mengenai pengertian sistem pemerintahan parlementer. Sistem parlementer adalah sebuah sistem pemerintah di mana parlemen memiliki peranan yang penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini, parlemen memiliki wewenang untuk mengangkat perdana menteri dan parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintahannya, yaitu dengan cara mengeluarkan sebuah statement mosi tidak percaya. Berbeda dengan sistem presidensil, di mana sistem parlemen dapat memiliki seorang presiden dan seorang perdana menteri yang berwenang terhadap jalannya pemerintah. Dalam presidensil, presiden berwenang terhadap jalannya pemerintah, namun dalam sistem parlementer, presiden hanya menjadi simbol kepala negara saja. Sistem parlementer dibedakan oleh cabang eksekutif. Pemerintah tergantung dari dukungan secara langsung atau tidak langsung secara legislatif. Atau parlemen, anggota parlemen terdiri dari orang-orang dari partai politik yang memenangkan pemilu. Karena partai politik yang memenangkan dalam pemilu akan mempunyai kekuasaan yang mayoritas dan besar di parlemen. Parlemen akan memilih Perdana Menteri sebagai kepala pemerintah. Anggota kabinet pun sebagai kepala pemerintah, seperti presiden, raja, atau sultan. Kepala negara hanya berperan sebagai simbol kedaulatan dan keutuhan negara karena kepala negara tidak memiliki kekuasaan pemerintah. Uniknya, pada sistem pemerintahan parlementer ini, walaupun atas saran dari kepala pemerintah, dalam hal ini Perdana Menteri dapat membubarkan parlemen yang kemudian bisa menggandakan pemilu lagi untuk membentuk parlemen yang baru. Mungkin hanya itu yang akan saya sampaikan. Selanjutnya akan disambungkan oleh kawan-kawan sekelompok saya. Sekian dan terima kasih. Kemudian mengenai prinsip dasar atau ciri-ciri pemerintahan parlementer. Yang pertama, adanya pemisahan antara kepala negara dan kepala pemerintahan. Akan tetapi, tidak ada pemisah antara kekuasaan eksekutif dan legislatif. Yang kedua, badan legislatif atau parlemen adalah satu-satunya badan yang anggotanya dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Parlemen memiliki kekuasaan besar sebagai badan, perwakilan, dan lembaga legislatif. Yang ketiga, anggota parlemen terdiri atas orang-orang dari partai politik yang menegakkan pemilihan umum. Partai politik yang menang dalam pemilihan umum memiliki peluang besar menjadi mayoritas dan memiliki kekuasaan besar di parlemen. Keempat, kepala pemerintahan adalah pimpinan kekuasaan mayoritas di parlemen. Kepala negara hanya memiliki kekuasaan simbolis di luar eksekutif dan legislatif. Yang kelima, pemerintahan atau kabinet terdiri dari atas para menteri dan perdana menteri sebagai pimpinan kabinet. Yang keenam, pemerintahan bertanggung jawab kepada parlemen dan dapat bertahan sepanjang mendapat dukungan mayoritas anggota parlemen. Hal ini berarti bahwa sewaktu-waktu parlemen dapat menjatuhkan kabinet jika mayoritas anggota parlemen menyampaikan mosi tidak percaya kepada kabinet. Yang ketujuh, kepala negara tidak sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri, sedangkan kepala negara adalah Presiden dalam negara republik atau raja atau sultan dalam negara monarki.
Kepala negara tidak memiliki kekuasaan pemerintahan, ia hanya berperan sebagai simbol kedaulatan dan keutuhan negara. Dan yang kedelapan, sebagai imbangan, parlemen dapat menjatuhkan kabinet, maka presiden atau raja atau saran dari Perdana Menteri dapat membubarkan parlemen. Selanjutnya, diadakan pemilihan umum lagi untuk membentuk parlemen baru. Secara singkat, prinsip atau ciri-ciri sistem pemerintahan parlementer adalah Perdana Menteri memiliki hak istimewa untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen dan non-departemen. Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif. Kekuasaan eksekutif bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif dapat dijatuhkan oleh legislatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Nurhaliza. Saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan sistem pemerintahan parlementer. Sistem parlementer dipuji dibanding dengan sistem presidensial karena di fleksibilitasnya dan tanggapannya kepada publik. Kekurangannya adalah dia sering mengarah ke pemerintahan dan kurang stabil, seperti dalam Republik Weimar Jerman dan Republik Keempat Prancis. Sistem parlemen biasanya memiliki perbedaan yang jelas antara kepala pemerintahan dan kepala negara. Dengan kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri dan kepala negara ditunjuk sebagai dengan kekuasaan sedikit atau seremonial. Namun beberapa sistem parlemen juga memiliki seorang presiden terpilih dengan banyak kuasa sebagai kepala negara, memberikan keseimbangan dalam sistem ini. Lebih jelasnya kelebihan dan kekurangan pemerintahan parlementer adalah sebagai berikut. Kelebihannya, yang pertama, membuat kebijakan dapat ditangani secara cepat karena mudah terjadi penyesuaian pendapat antara eksekutif dan legislatif. Hal ini karena kekuasaan eksekutif dan legislatif berada pada satu partai dan koalisi partai. Yang kedua, garis tanggung jawab dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik jelas. Yang ketiga, adanya pengawasan yang kuat dari parlemen terhadap kabinet sehingga kabinet menjadi berhati-hati dalam menjalankan pemerintahan. Kemudian kekurangan yang pertama, kedudukan badan eksekutif atau kabinet sangat tergantung pada mayoritas dukungan parlemen, sehingga sewaktu-waktu kabinet dapat dijatuhkan oleh parlemen. Yang kedua, kelangsungan kedudukan badan eksekutif atau kabinet tidak bisa ditentukan berakhir sesuai dengan masa jabatannya karena sewaktu-waktu kabinet dapat bubar. Yang ketiga, kabinet dapat mengendalikan parlemen. Hal itu terjadi apabila para anggota kabinet adalah anggota parlemen dan berasal dari partai mayoritas. Karena pengaruh mereka yang besar di parlemen dan partai, anggota kabinet dapat menguasai parlemen. Yang ketiga, parlemen menjadi tempat kaderisasi bagi jabatan-jabatan eksekutif. Pengalaman mereka menjadi anggota parlemen dimanfaatkan dan menjadi bekal penting untuk menjadi menteri atau jabatan eksekutif lainnya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjut materi yang D, negara yang menganut sistem pemerintahan parlementer. Yang pertama negara Inggris, yang kedua Prancis, dan yang ketiga India, yang keempat Pakistan, yang kelima Kanada, yang keenam Jepang, yang ketujuh Belanda, yang kedelapan Australia, yang kesembilan Malaysia. Di sini saya akan menyebutkan satu contoh negara yang menganut sistem parlementer. Yang pertama,
Australia. Negara Australia menyelenggarakan pemerintahan Australia dilaksanakan oleh Perdana Menteri dan dengan sistem pemerintahan parlementer dua lapis. Parlemen terdiri atas Dewan Perwakilan Rakyat, Majelis Rendah, dan Senat Majelis Tinggi. Partai yang memiliki jumlah kursi terbanyak dalam Dewan Perwakilan Rakyat akan membentuk pemerintahan dan menunjukkan menteri-menterinya. Adapun yang memimpin pemerintahan adalah pemerintahan menteri dalam masalah perundang-undang yang mempunyai kewenangan menyesahkan undang-undang adalah Majelis Rendah dan Majelis Tinggi atau Parlemen. Keberadaan Perdana Menteri sangat tergantung dari dukungan anggota parlemen. Intinya, sistem pemerintahan parlementer adalah pemerintahan berperan sebagai eksekutif yang harus bertanggung jawab kepada parlemen, sehingga dalam sistem pemerintahan parlementer ini mempunyai kekuasaan dan kewenangan yang sangat besar, karena selain eksekutif yang bertanggung jawab kepada parlemen, menteri serta perdana menteri juga harus bertanggung jawab kepada parlemen. Contoh negara-negara sistem pemerintahan parlemen adalah negara yang disebut di atas tadi, yang menganut sistem pemerintahan parlementer ini dalam Inggris juga disebut sebagai induk parlemen, mother of parliamentes. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, demikian presentasi kami pada hari ini. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.